Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di Maxim Driver Update. Di video kali ini teman-teman saya ingin memberikan informasi penting soal aplikasi Taxi Driver dan Maxim Driver Update. Di sini saya mau berikan ke teman-teman driver bagaimana dan informasi terbaru mengenai cara pembatalan orderan Maxim, teman-teman. Kan sebelumnya untuk pembatalan orderan itu ada bervariasi, di mana kita bisa membatalkan orderan tersebut dengan secara sepihak dan juga kita tuliskan alasan-alasan tertentu. Tapi di informasi kali ini ada beberapa informasi penting dari pembatalan order yang ada di aplikasi. Jadi teman-teman, ketika melaksanakan order, terkadang pengemudi menghadapi situasi ketika pelanggan tidak menjawab pesan dan panggilan. Memang kadang biasanya terjadi di lapangan itu ketika kita mendapatkan orderan, banyak customer yang tidak melihat kembali HP-nya. Ketika kita mau chat si customer itu dia tidak balas sama sekali. Dan juga ketika kita telepon juga nggak diangkat gitu. Banyak customer yang salah dalam hal ini teman-teman gitu, atau tidak dapat dijumpai saat pengemudi tiba di alamat penjemputan. Dalam kebanyakan situasi terdapat sejumlah faktor di baliknya, seperti pelanggan yang kehabisan baterai HP, kehabisan data internet, dan sebagainya, sehingga mereka tidak dapat memberikan jawaban. Untuk ini, pengemudi diharapkan dapat memaklumi situasi yang ada dan menghindari hal-hal berikut. Yang pertama, mengirimkan pesan tidak sopan kasar kepada pelanggan. Ini banyak yang terjadi di luar sana. Si driver itu mengirimkan pesan yang tidak sopan ke customer, dan ini dibaca oleh sistem, teman-teman. Dibaca oleh sistem, dan sistem akan memberikan kita teguran atas apa yang sudah kita lakukan itu, teman-teman gitu. Jadi ambil baiknya aja ketika customer itu tidak mengangkat telepon ataupun tidak membalas chat. Mungkin ini ada uzur-uzur penting di sini, seperti kehabisan baterai, kehabisan data internet, ataupun ketiduran, teman-teman. Terus yang kedua, menyelesaikan order tanpa perjalanan. Jika hal ini tetap dilakukan, pengemudi akan dianggap melanggar peraturan layanan. Sebagai gantinya, pengemudi dapat melakukan pembatalan order yang tidak mengganggu nilai peringkat dengan alasan berikut. Nah, di bawah ini nanti ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam pembatalan orderan sehingga peringkat kita tidak akan menurun. Di sini kalau kita lihat di penjelasan yang kedua bahwa menyelesaikan order tanpa perjalanan, jika hal ini tetap dilakukan, pengemudi akan dianggap melanggar peraturan layanan. Jadi teman-teman, ketika situasi di atas si customer tidak ada di tempat dan seterusnya, kita jangan sampai menyelesaikan order tanpa perjalanan. Kalau kita selesaikan, kita banyak rugi. Kita saldo kita udah habis, saldo kita akan kepotong, dan juga kita akan melanggar peraturan yang ada di Maxim. Nah, sebagai gantinya ada beberapa cara yang diberikan oleh pihak Maxim ke kita untuk bisa kita lakukan agar rating kita tidak menurun. Yang pertama, pelanggan membatalkan order. Alasan ini akan memicu pelanggan menerima notifikasi untuk membatalkan order. Pembatalan order akan terjadi jika pelanggan mengonfirmasi notifikasi tersebut. Nah, ini teman-teman. Kadang teman-teman, ini di atas sudah dijelaskan bahwa kalau HP baterai atau HP customer itu baterainya habis, atau HP customer itu di mana dan customer tidak ada memegang HP. Kadang ketika kita membatalkan orderan ini ada notifikasi yang masuk ke aplikasi customer, tetapi customer tidak klik notifikasi tersebut. Kan tetapi kita harus terus mengklik itu dan akan menunggu waktu tunggunya habis. Nah, itu yang sangat disayangkan dan merugikan sisi drivernya, teman-teman. Nah, kalau pembatalan orderan ini bisa dilakukan karena si customer itu ada di tempat, dia yang langsung membatalkan orderannya. Ketika kita mengklik pembatalan orderan, pasti customer akan langsung membatalkan orderan. Itu teman-teman. Terus yang kedua, pelanggan tidak datang. Jika Anda sudah tiba di alamat penjemputan dan telah menghabiskan waktu tunggu berbayar, silakan pilih hubungi pelanggan. Jika tidak memperoleh jawaban, batalkan order dengan alasan pelanggan tidak datang, dan pemeriksaan pun akan dilakukan terhadap pelanggan. Untuk menghindari pembatalan order yang tidak diinginkan, pengemudi dianjurkan untuk selalu memastikan kembali perjalanan yang akan dilakukan melalui fitur komunikasi via obrolan ataupun via telepon gitu. Nah, ini ada cara kedua yang harus kita lakukan ketika pelanggan itu tidak datang, tapi kita udah tiba dan kita udah klik sudah tiba dan pelanggan tidak keluar. Nah, di sini yang kita lakukan adalah menunggu waktu tunggunya, teman-teman. Nah, ini yang lama biasa kita sebagai driver itu hindari, karena
Menunggu waktu tunggu yang diberikan oleh pihak aplikasi itu cukup sangat lama, di mana delivery itu 5 menit dan food and soup itu 20 menit, dan juga untuk bike itu kurang lebih 5 menit kalau tidak salah gitu. Jadi waktu tunggu ini akan kita tunggu ketika customer itu tidak ada di tempat. Kita menghubunginya juga tidak diangkat, dan kita menunggu waktu tunggu ini. Ketika waktu tunggu udah habis, kita bisa langsung pilih klik batalkan order dengan alasan pelanggan tidak datang. Nah, ini tidak akan menurunkan rating ketika nantinya kita akan mengklik ini, pembatalan orderan, pelanggan tidak akan datang. Dan di sini teman-teman, di sini dilihat apakah orderan tersebut itu diantarkan atau tidak. Banyak kan di luar sana oknum-oknum driver itu yang menjalankan orderan tetapi dibatalkan. Nah, di sini pihak sistem dari Maxim itu akan mempelajari orderan tersebut dan memberikan sanksi jika ada pelanggaran di dalamnya gitu. Nah, untuk menghindari pembatalan order yang tidak diinginkan, pengemudi dianjurkan untuk selalu memastikan kembali perjalanan yang akan dilakukan melalui fitur komunikasi via obrolan atau via telepon. Nah, ini diingatkan ke kita teman-teman sebagai driver itu untuk selalu bisa komunikasi di awal, karena dengan kita komunikasi di awal itu akan membuat kita lebih lega lagi dalam menjalankan orderan tersebut. Kita udah tiba, customernya udah ada, kita antarkan barangnya, kita antarkan barangnya, dan barangnya udah diantarkan dan kita selesaikan plong gitu. Jadi komunikasi di awal itu penting buat teman-teman untuk bisa selalu menjaga orderan tersebut tetap jalan dengan semestinya gitu. Kita gunakan via obrolan yang ada di aplikasi, dan juga kita bisa gunakan via telepon yang ada nomornya di aplikasi. Ketika kita hubungi dan sudah kita pasti kita langsung jemput barangnya, jemput orangnya, jemput makanannya, dan orderannya terlaksana dengan sebaik-baiknya. Itu teman-teman. Jadi itu untuk pembatalan orderan terbaru di aplikasi Taxi Driver. Bagi teman-teman yang belum paham, silahkan tulis di kolom komentar apa saja yang akan ditanyakan, nanti kita jawab bersama. Itu aja untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan loncengnya di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum.